bahwa Nabi Isa itu pernah menikah ya. Ini direkam nggak nih? Iya direkam, Pak. Ya. Jadi Saya itu Nabi mengikuti Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, tolong dulu, Pak. Maaf, tolong dulu. Tolong dulu sebentar, Pak. Biar dia enak ini kita dengernya juga. Berarti kita itu percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Pak, tolonglah koordinatif. Astaga. Cepat bersyahadat dulu. Tolonglah koordinatif. Sebentar, mau ditanggapin nih Mas saya pas. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Silakan. Jadi ini pengetahuan baru buat saya dan teman-teman ya, bahwa Nabi Isa ini pernah menikah waktu semasa hidupnya di dunia ya. Berarti begitu ya Bang Awi ya? Betul. Iya, semua nabi di dalam Al-Quran mengatakan kami mengutus. Kalau saya katakan semua nabi itu berarti bukan cuma Isa pun termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu mengatakan telah kami utus para nabi dan kami anugerahi mereka istri-istri. Itu dalil Al-Quran. Itu. Berarti dia meninggalkan 2 janda dong waktu dia naik ke surga, naik ke langit. Di situ tidak jelaskan apakah istrinya dulu meninggal atau Nabi Isa yang duluan diangkat. Oh, anaknya ada nggak? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran mengenai itu. Namun dijelaskan bahwa semua nabi itu diberikan istri. Ya kalau dia punya istri, kalau orang tuanya istrinya masih ada mertua namanya kan? Ada mertuanya ya. Cuma kan tidak dijelaskan seperti apa yang Anda lihat. Tidak, Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku geografi. Tidak perlu Anda pahami, bukan. Enggak, bukan tentang geografi kok. Bukan tentang buku geografi. Bukan geografi. Yang menikahkan juga. Sabar dulu. Al-Quran menerangkan sejarah atau menerangkan cerita-cerita orang terdahulu itu sebagai apa? Sebagai peringatan kepada kita semua. Bukan sebagai geografi, enggak. Peringatan kepada manusia setelahnya. Kalau orang yang mendolimi dirinya sendiri atau mendolimi Tuhan, itu akan diadab oleh Allah di dunia itu diadab, apalagi di akhirat. Maksudnya peringatan itu apa? Sebagai apa? Maksudnya sebagai peringatan kepada manusia saat ini. Jadi mas kawinnya itu ada tercatat nggak? Mas kawinnya itu entah seperangkat alat sholat atau apa gitu. Yang pokok di dalam Al-Quran, Allah pernah menurunkan atau memerintahkan sebagai seorang nabi yaitu Isa, yang ke atas Musa dan lain-lain itu semua. Dan terkait biografi apa semua nggak disebutkan secara detail, bro. Karena berarti bukan biografi. Sebentar. Quran adalah pewahyuan dan sebagai peringatan kepada manusia pada saat ini. Ya, Itu Pak, intinya Al-Quran sebagai petunjuk. Pak Amir, tadi kan saya dapat narasi Nabi Isa itu juga berpoligami. Nah, Nabi Yahya, ini pertanyaan terakhir, Nabi Yahya itu poligami juga nggak? Semua nabi di dalam literatur Islam ini ya, itu menikah. Yang pertama, yang kedua mengenai berapa istrinya, kalau di sini dikatakan istri-istri berarti lebih dari satu. Penjelasannya. Semua berpoligami ya? Ya, semua dilebihkan dari satu. Nah, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Tuh, kita mengacu pada literasi Islam ya. Kalau saya menjelaskan ini menyampaikan sesuai dengan literatur Islam. Oke. Terakhir lagi boleh ya? Apa yang ingin tanyakan tentang Zakaria, Yahya sama Isa ini hidup sejaman. Berarti si Yahya tahu kalau bapaknya poligami ya? Ya, sejaman itu. Nabi Zakaria. Iya, terus apa yang ingin disampaikan tadi itu? Lanjutkan aja. Iya, jadi maksudnya gini. Kan 3 nabi ini hidup sejaman. Dan tadi narasinya semua nabi itu diberikan istri-istri ya. Iya, artinya satu orang lebih dari satu. Iya. Nah, artinya si Yahya ini juga tahu kalau bapaknya itu poligami. Bapaknya kan Nabi Zakaria tuh. Iya. Bapaknya Yahya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nggak disebutkan, nggak diceritain. Ya. Nggak apa-apa, teruskan aja. Teruskan apa? Terus apa yang mau disampaikan dari poin itu? Biar diselesaikan poinnya. Iya, jadi yang poinnya adalah si siapa? Yahya. Aku cuma mau menyebutkan aja. Jadi ada nabi yang tahu bahwa bapaknya poligami gitu. Iya. Dan dia hidup di zaman yang sama dengan bapaknya sebagai nabi juga. Iya. Oh, oke. Iya, kalau itu pertanyaannya iya. Karena memang poligami ini di dalam syariat Islam dan nabi-nabi terdahulu itu tidak ada dilarang itu.
Karena Nggak ada aku di baca sana. di salah satu hadis itu bahwa si Zakaria ini burungnya nggak bisa apa? Nggak Oh, bisa keras gitu. saya tidak pernah mendengar hadis itu, dan Coba nanti aku cariin ya. saya rasa itu bukan hadis yang karena itu bukan, tidak ada, tidak bakalan ada hadis sahih yang seperti itu. Saya bisa menjamin itu. Kenapa? Karena itu sudah menggibah. Sedangkan di dalam Islam, di dalam literatur Islam, menggibah itu tidak diperbolehkan. Sama saja kita menggibah orang lain itu sama dengan memakan daging bangkai manusia, itu anunya. Jadi itu saya bisa pastikan itu bukan hadis sahih itu kalau ada yang seperti itu. Silakan Pak Ya, Munirmen. lanjut, itu aja Pak pertanyaan. Munirmen ada nih, Pak Munirmen ini. Apa ini Pak Munirmen? Silakan Pak Amir, apa yang mau tanyakan ke mereka kalau mau bertanya? Iya, waktunya kita bertanya ini. Kalau saya sih Waktunya kita bertanya kepada Kristen. silakan aja Pak Amir aja bertanya. Kalau saya mendingan saya ya. Apa dulu aku makan Wah, sate ini, Pak Munir. sate ini. Tapi Pak Munir, ada Pak Munir ini. Jawabkan ya, berarti narasi semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak ya, ini ya begini ya. Berarti Apa ya? pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya. Bisa. Dalam surah Al-A'raf ayat 38, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini Al-Quran, bro. Tuh berarti Isa sama Yahya punya anak dong. Ini di dalam Al-Quran mengatakan demikian, istri-istri dan keturunan. Nah, Nah. berarti Isa punya anak. Isa punya anak kalau menurut saya. Makanya ada film Da Vinci Code. Pernah nonton Da Vinci Code yang diblokir sama Kok pihak Kristen? Kok filmnya Enggak, sebentar. Sebentar. Jangan takut ini dibuka, bro. Jangan takut, ini akan mengguncang keimanan Anda ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Anda mengarah ke sana. Jangan takut. Jangan takut. Di dalam film itu, sebentar. Enggak, kok aku itu narasikan bahwa Yesus itu nikah itu dua loh. Jangan takut kawan. Jadi begini. Ini kok jadi film, brother? Enggak, jangan takut. Sebentar, begini. Anda kan mengatakan tadi apakah Nabi Isa punya anak? Saya bilang iya. Dengan literatur Islam. Makanya ada film itu Da Vinci Code yang menceritakan tentang Yesus punya anak, itu diblok sama pihak kekristenan. Karena itu menceritakan tentang Yesus punya keturunan. Nah, itu ada kolerasinya di situ. Itu bagaimana? Itu ada kok, itu ada difilmkan kok itu. Hubungan David. Keturunan nanti bahaya itu. Nah, iya kan? Itu ada filmnya loh, itu ada filmnya. Berarti film itu tidak mungkin tanpa melihat literasi, entah dari mana literasinya, entah dari literasi Islam dia mengambil atau literasi mana. Ada kok itu filmnya, itu Da Vinci Code yang menceritakan tentang Yesus punya anak. Iya, Wi. Kalau misalnya ntar ada orang bikin film juga Muhammad kawin sama apa-apa begitu, silakan aja kalau ada yang bisa bikin filmnya, nggak masalah. Ternyata kan tidak ada kan? Sabar bro. Sabar. Ini fakta yang tidak bisa dinafikan. Jangan terguncang. Kalau ntar ada yang bikin Muhammad misalnya menggauli binatang begitu sesuai hadis. Ini Anda ini bicara tidak sesuai dengan akal, pikiran, hati nurani. Kalau ada hadisnya, Wi. Enggak ada, silakan tampilkan hadisnya. Ini ada filmnya loh, bantah loh. Ya, misalnya disuruh umat saya bicara fakta. Saya bicara fakta. Sekarang apa tanggapan Anda? Yesus punya anak. Tirmidzi 1375. Gue disuruh bantah film. Yesus punya anak. Iya, makanya. Nabi Isa punya anak. Apa pendapat Anda? Jangan terguncang, Wi. Kalau ada disuruh menggauli binatang hewan enggak ada. Kalau gitu Saya jangan bilang jangan terguncang, kalian yang terguncang. Tuhan Anda punya anak. Gimana itu? Jadi kalau hewan terguncang. Gimana itu kawan? Bentar ganti Ya, sabar. Awi, maaf. Enggak, saya menahan narasinya Aladin yang terlalu berlebihan. Makanya silakan bantah. Anda kan menanyakan apakah Nabi Isa punya anak, saya jawab iya. Iya, siapa lah? Keturunannya di mana sekarang? Nah, itu dalam Da Vinci Code, dicari itu filmnya itu. Kok Da Vinci Code? Nah, kenapa Anda terguncang? Kok terguncang? Ya, karena mencari keturunannya kan? Iya. Anda mencari kan? Itu film Da Vinci Code. Itu film Da Vinci Code sedang mencari keturunan Yesus, terus diblokir sama pihak Kristen. Kenapa? Kenapa coba diblok sama pihak Kristen? Karena pihak Kristen tidak mau itu terungkap, karena akan terungkap bahwa maksudnya?
dilarang Kita untuk sih. tampil, dilarang untuk ditayangkan. Jadi yang sutradaranya dibacok sama orang Kristen gitu. Enggak, pokoknya baca aja lah. Kita baca Nggak ada. internet lah. Itu dilarang kok itu. Film Da Vinci Code Nggak ada itu. dilarang. Sudahlah, kita enggak usah lah pura-pura kita tidak tahu lah. Islam. Kami bukan Islam, Pak. Yang suka Iya, ngelarang-larang. yang Nggak melarang ada kayak itu gitu. Kristenan. Yang melarang itu enggak usah lah tutup mata soal itu. Itu hal umum kok itu. Enggak, maksudku dasarnya ya kitab sendiri lah, Pak. Itu kan film. Masa kita membantah film gitu loh? Makanya Anda kan mencari tahu keturunannya di mana, kan? Ya toh? Makanya saya bilang nonton film Da Vinci Code kalau ingin tahu keturunannya di mana. Nah, ini Ya, Wi, bagus baca, nih. Wi, coba ini. Kan? Di binatang. Wih. Oh, silakan. Nih, tuh. Nah, ini kalau Enggak, difilmkan jangan juga, dulu kemana-mana. Sekarang bagaimana tanggapan Anda Yesus punya anak? Kalau Anda karena Nabi Isa kan, ada. ini kan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa di kami itu, kami yakini dia punya istri dan anak. Sekarang bagaimana? Wajar-wajar saja karena dia kan 100% manusia. Ini 100% binatang ini. Apa ini maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Kalau mau kita apa ini? Apa yang disampaikan? Jangan terguncang, ini kan Aladin, ini kan narasinya selalu begini-begini. Tidak masalah. Apa maksudnya ini? Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Terus? Ya. Loh, silakan aja kalau Anda menggoli binatang. Oh, ya kan ini ajaran dulu, bukan ajaran. Siapa yang mengajarkan menggoli binatang? Terus apakah ada manusia yang menggauli binatang? Anda. Sekarang apa maksudnya? Adakah Anda mau menggoli binatang? Silakan kalau Anda mau. Ternyata yang menggauli binatang banyak yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen loh. Bahkan di bawah gereja lagi. Gimana itu yang jalan cinta orang Kristen? Gimana itu? Siapa? Yang enggak, maksudnya apa maksudnya? Sebentar dulu, Pak, sorry Pak. Memang Pak Amir, Mawi, sebentar dulu. Memang enggak ada. Biar kita dengar dulu, Aladin. Sebentar, Pak. Biar kita dengar dulu, biar enak didengar. Biarin Aladin jelaskan dulu. Gimana? Pak Aladin boleh. Ya, Bapak diam dulu ya, Pak. Pak Amir diam dulu sebentar. Ini menjelaskan terkait dengan apa? Apa yang mau disampaikan, makanya kita dengarkan dulu apa maksudnya. Makanya biar betul. Makanya biarkan dulu Aladin. Apa yang mau disampaikan Aladin ini apa? Ya bentar dulu ya. Silakan. Jangan banyak keterangan langsung. Sekarang sudah ya Pak Amir diam dulu, Pak Amir. Enggak apa-apa. Satu ini kita kasih kesempatan dia. Bentar dulu, tenang dulu Pak. Pak Amir, bentar. Enggak apa-apa, silakan. Ini saya moderator. Saya moderator. Nanti terbuka kalau Yesus punya anak lagi. Sebentar. Ya nggak apa-apa. Kalau yang penting ada kitabnya. Kenapa? Karena di Injil siapa? Injil apa itu namanya? Di Biblianya siapa itu namanya? Bentar. Pak Amir bentar dulu. Yesus itu orang dua, punya istri dua. Gimana itu? Bentar dulu deh, Pak. Kanonisasi. Itu tuh Yesus punya istri dua loh. Iya, tahu sebentar dulu. Saya bisa jelaskan itu. Jangan mendefinisikan kitab suci orang Kristen. Maka Bapak Pak Amir. Ya, sebentar Pak Amir. Saya kan dulu siapa ini Aladin. Apa yang mau disampaikan dari ini? Silakan. Kenapa ini barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman? Memang di Islam kalau menggauli binatang nggak ada hukuman ya? Ya memang mau dihukum apa? Mau dipukulin? Mau dihukum apa coba? Oh jadi bebas gitu maksudnya? Ya terserah, kalau Anda mau mengguli binatang silakan. Kalau tidak punya akhlak, tidak punya moral. Berarti betul nggak dihukum? Iya, nggak ada hukumnya. Mau dihukum apa? Di dalam catatan kamu dosa. Pantes dikasih ke yang kawin sama kamu. Sekarang mau dihukum apa? Mau dipukulin? Ternyata itu yang pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan bukan itu. Enggak, Pak Aladin bukan hanya itu. Emangnya benar nggak dihukum? Gitu itu loh. Tulisannya iya. Sekarang mau dihukum apa? Mau dipukulin? Berarti benar. Mau dipukulin? Berarti benar. Menggauli binatang berarti boleh, nggak dihukum. Silakan aja, kalau Anda tidak punya moral silakan aja. Kan terserah Bapak, kalau Bapak mau menggauli binatang nggak apa-apa, kan juga terserah aja. Silakan kalau mau. Oke, sekarang begini, saya mau sampaikan begini. Bapak, saya hargain. Saya dulu di dalam ajaran ini yang mempraktekkan kawin dengan binatang itu siapa? Loh, kan diberkati di dalam gereja lagi. Kami nggak ngerti, tapi kan itu ada pengaturan tentu karena ada peristiwa. Dengan itu, ternyata yang menyatakan ini di dalam
pemberkatan dan kawin sama anjing, kawin sama kuda. Iya, itu terserah. Tapi kan kami kan tidak boleh. Kan ini permasalahannya, regulasi di dalam Islam tidak mengatur. Mengatur kalau itu kan tidak dihukum. Tidak ada kalau hukum. kami nggak ada, Pak. Nggak apa, oke. Itu Itu tadi judul hadisnya itu apa, hukum udud. Artinya ya silakan Pak Hin, Mr. Hin, sebentar dulu. Pak Hin, Mr. Hin. Mau share screen sebentar, video boleh? Siapa boleh, silakan Pak Hin. Sebentar dulu ya. Ya. Oke, silakan. Sebegini. Tadi kan ini kan bermula dari masalah pernikahan. Saya sampaikan ini semua, ini literatur Islam ya, mengenai nabi-nabi menikah, termasuk Nabi Isa. Semua itu dianugerahi istri-istri dalam literasi Al-Quran dan keturunan. Semoga dengan penjelasan ini yang mungkin kalian baru dengar, sehingga Anda di sini sudah berhenti untuk mengais-ngais kebenaran tentang apa namanya itu Nabi Isa adalah ini bahkan disejajarkan dengan ketuhanan begini. Saya sering mendengar teman-teman Kristen di Muslim itu atau kalamullah, dia wahihan dan lain-lain, sehingga dianggaplah sebagai Yesus yang dituhankan. Nah, semoga dengan narasi saya tadi di sini membuat Anda di sini berhenti mencari-cari pembenaran ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya semua nabi-nabi yang diceritakan dalam literasi Islam itu dianugerahi istri-istri dan keturunan. Kalau Anda bertanya di mana keturunannya Nabi Isa, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya kan, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Namun jika mau tetap disamakan lagi kepada, karena Anda mungkin bukan orang yang pertama mencari itu, dan saya tidak pernah mencari keturunannya itu, dan saya pernah menonton film yang menceritakan tentang keturunan Yesus yang mungkin saja korelasinya dia mengambil literasi dari Islam ya. Mungkin saja jika di dalam kitab Anda tidak ada. Kan seperti itu. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini mungkin pengetahuan baru bagi teman-teman di sini, kalau ternyata Nabi Isa dalam Islam itu pun diyakini beristri dan berketurunan. Demikian. Silakan Pak Amir. Mana, coba dalilnya surah keberapa? Coba kita lihat dulu. Sudah saya bilang tadi, surah Ar-Ra'd ayat 38 kalau 38 itu di situ dikatakan, surah Ar-Ra'd 38, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya toh. Dalam hal ini kami yakini Nabi Isa juga di surah keberapa itu? Surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah keberapa maksudnya? Coba cari aja, saya juga lupa posisinya. Ar-Ra'd apa? Ar-Araf. Ar-Ra'd. Oh, Ar-Ra'd. Ini ayat 38. Tuh, kalau itu Anda pertanyakan tadi tentang nabi-nabi poligami, semua nabi dalam literatur Islam itu dianugerahi istri-istri. Istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Jadi dasar inilah kamu menyatakan bahwa semua nabi itu itu dalilnya dianugerahi istri-istri. Kalau Anda bertanyakan tadi soal poligami, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berpoligami? Iya, itu dasarnya bro. Jadi ada dalilnya. Jadi kami di sini tidak membangun asas dasar asumsi, ya kan? Ada kalau itu dalilnya. Tidak masalah itu. Sekarang Pak Amir, Pak Munir mungkin ada yang mau tanyakan Pak Munir. Pak Munir biasanya pertanyaannya ini mengguncang-guncang teman-teman di sini. Yang dibilang sama Bro Aladin. Boleh. Ini kejadiannya baru nih, bulan lalu. Di Gresik. Iya, tidak masalah itu, nggak masalah itu. Tidak masalah. Biarin aja dia itu, biarin aja. Ternyata dihadiri oleh Ketua MUI. Ya nggak masalah kok sama kambing. Biarin aja mereka itu. Bagus tuh yang dikutip sama Bro Aladin. Pas. Jadi nambah pengetahuan lagi. Sekarang pertanyaan saya begini kawan-kawan di sini ya.
Kalau ini artinya kalau saja Anda meyakini, maaf ya saya bertanya, atau menyamakan Yesus adalah Nabi Isa, ini kan pengetahuan baru tadi kata Pak siapa tadi kayak apa bahwa ternyata Isa menikah ya. Kalau saja Anda meyakini atau mempercayai sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, lalu bagaimana kemana iman akan disandarkan kalau mendapatkan kenyataan begini? Saya bertanya saja. Ya. Bro, mana Aladin? Kecil. Aladin masih ada Aladin. Pak Amir sebentar dulu kan dia bertanya. Pak Amir coba lihat ini Pak Amir. Dengan yang tadi tuh, yang terkait hadis itu tadi. Aku nanya dulu. Aku nanya dulu. Iya hadis hukum Uhud kok itu hadisnya itu hukum Uhud sebenarnya tidak perlu tanggapi itu judulnya di atas sudah hukum Uhud itu. Sunan Tirmidzi hadis nomor 13. Kenapa pra gimana pra? Sebentar. Bahwa di sini menerangkan bahwa barang siapa yang kalian dapati kira-kira nih akadnya pakai maka bunuhlah. Pakai akad agama apa kira-kira? Ya Islam dong Pak. Kau ini bertanyanya kok? Ini pasti Islam dong. Nah, Majelis Ulama Indonesia. Nah ini pertanyaan selanjutnya, mas kawinnya apa nih? Kambingnya dapat mas kawin apa nih? Ya, itu sebentar, saya tidak mau menanggapi. Kalau saya pribadi tidak mau menanggapi itu, silakan tanya ke sana yang menikahkan atau yang menikah, tanya ke dia aja. Ini MUI loh ini. MUI panjangannya apa? Iya, tanya ke dia lah. Saya bukan bagian di situ, saya tidak tahu itu masalah itu. Silakan tanya ke dia. Nah, sekarang begini, saya pertanyaan tadi, jangan menghindar dari pertanyaan saya tadi. Kalau sebelumnya Anda pernah mempercayai Yesus adalah Nabi saya. Ini saya di prank ini apa maksudnya? Iya, ini aku nanya, kira-kira kambingnya syahadat nggak? Belum pernah dengar berita. Kambingnya kira-kira syahadat nggak? Ya, mau mesti syahadat, Pak. Nggak apa-apa lah, memang. Enggak, jangan bertanya begitu itu. Coba baca sepenuhnya itu apa. Nggak usah lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya mengatakan, bagaimana kalau memang itu menikah itu Yesus, gimana? Kemana iman kalian akan menyandarkan? Ini mantap ini. Islam mengakui nggak pernikahan beda agama? Coba. Tidak ada. Berarti ini seagama ya? Enggak, sebentar. Saya bertanya kepada Anda dulu. Enggak usah lari-lari, enggak usah takut. Sabar, Pak Amir. Sabar, Pak Amir. Jadi beda agama nggak di ini. Pak Amir, sabar. Maksudnya gini loh, jadi ini yang syahadat. Enggak, saya jangan kita menanggapi narasi-narasi begini nih. Bentar dulu. Pasti nggak ada yang menikahkan, bro. Pak, tidak ada ini aduh kambing itu loh Pak. Ritual itu ada apa? Ritual itu biasanya orang-orang yang menyembah berhala. Ini ketua MUI datang loh. Enggak usah ngeprank begitu, enggak usah. Ini Anda tidak jelas itu di undangan namanya siapa ya Pak? Itu namanya di prank itu apa? Namanya kira-kira kambing. Itu dah. Itu telanjang semua itu gimana itu? Enggak ntar dulu Pak, ini enggak baca aja di situ. Sebentar Pak Amir. Sebentar. Pamir, tolong diam dulu. Pak Amir. Ini kambingnya ikut berkurban. Sebentar. Tidak usah ditanggapi ini. Sebentar. Kurban kambing gimana, Pak? Sebentar. Teman-teman di sini saya tidak akan menanggapi ini. Terserah mau bilang apa. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa atau Yesus itu punya anak. Kemana iman kalian akan sandarkan? Tuhan punya anak. Tidak berani menjawab ini nah. Tuhan punya anak gimana itu? Coba jawab dulu. Pak Amir, gak usah ditanggapi Pak Amir. Tidak usah ditanggapi itu yang begituan. Nggak perlu itu. Nggak perlu tanggapi itu. Kira-kira kambingnya ini berkurban nggak kemarin Idul Adha? Sekarang jawab, Yesus punya anak, gimana? Gimana iman kalian? Tuhan punya anak itu Yesus. Jawab itu. Bagi orang Islam harus berkurban lah. Coba jawab, Yesus punya anak. Jangan ditanggapi itu Pak Amir itu, tidak usah itu. Nggak usah. Kita tadi bicara keturunan, kenapa lari? Sekarang kamu ngalah dulu, Amir nggak bisa ngalah sama kamu. Jadi Amir dulu aja. Pak Amir, nggak usah tanggapi ini Pak Amir. Ini tidak perlu. Ini narasi-narasi begini tidak perlu Pak di ini. Yang syahadat kambingnya atau manusianya? Pak Amir tidak usah ditanggapi ini. Mereka ini tidak berani menjawab karena selalu menyamakan kemarin itu Nabi Isa itu ini apa wajihan. Ternyata Nabi Isa punya anak.
Nggak apa-apa, saya tidak mau tanggapi itu. Kita Ya, terbincang. Sekarang jawab. Itu tidak ada hubungannya, mau MUI kan tertulis di situ nggak ada hubungan. DNA yang ditujukan kepada DNA. Sabar dulu, gimana itu? Tanggapi itu. Jangan terguncang kawan, karena ternyata Anda baru tahu ternyata Nabi Isa punya Yang lu anak. ngomongin itu nggak ada dalil, Wi. Yang lu ngomongin ada Habib lu. Ternyata Tentang 100% Gantian dong. manusia. nggak jawab, nggak ada kayak yang berani jawab di sini. Gantian. Anak dong. Dalilnya mana? Ya, saya sudah bacakan tadi. Sekarang bagaimana perasaan Anda saat ini yang selalu menyamakan, Ya, menganggap Pras. Nabi Isa wajihan Iya, iya. dan lain-lain. Gantian dong. Silakan jawab. Ternyata dalam Islam itu Nabi Isa punya anak. Tapi lama-lama Ya, nanti dijawab, kalau ada Pras. DNA-nya ya tuh ya nggak tahu. Ya. Ya udah, tunggu mau dijawab nih. Silakan dijawab. Pras. Ayo, Pras, Pras, silakan jawab. silakan. Bukan gue yang jawab, gue nggak tahu Baik, persoalannya. baik. Gue mau ngomongnya yang lain, nanti Enggak, aja. pertanyaannya apa sini aku jawab. Apa pertanyaannya Iya, Bro sih, Awi itu. tadi? Pertanyaan saya begini, kemana iman kalian akan sandarkan setelah mendengar pernyataan saya? Kalau kalau saja Anda menyamakan Yesus itu adalah Nabi Isa ya, karena sering saya mendengar narasi begitu, banyak yang selalu mengatakan wajihan, kalamullah. Ternyata di dalam Islam diyakini Nabi Isa itu punya anak, berarti kalau disamakan Yesus, Yesus juga punya anak. Kemana iman kalian akan sandarkan itu, bro? Tidak dicari kayak itu anaknya Tuhan. Oke, sebentar. Aku share screen lagi ya. Nih. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada mana yang tulisannya kayak gitu tuh ayat. Sebentar ya. 2 Korintus pasal 11. Oh, sorry. Ya, benar ya, 2 Korintus. Ini sama seperti Galatia 1 ayat 9. Kita tahu Injil itu adalah Yesus ya. Yesus itulah Injil, bukan buku ya. Jadi Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu. Jadi dasar Bro Awi tadi menjelaskan bahwa Yesus punya keturunan itu Hilang suaranya. Mati, hilang suaranya. Kau kayak pas. Apa sih hilang suaranya dia kepental biasanya. Kepental dia biasanya. Mental dong, bentar lagi. Mental. Iya nggak apa-apa, pernah lanjut, Bro. Ya. Jadi tadi ayatnya sempat kebacain nggak ya tadi? Galatia 1-nya kedengar. Diulang lagi. Enggak, Ya, Galatia belum. Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah tadi kan aku bilang bahwa Yesus, Injil itu adalah Yesus itu ya. Bukan merujuk kepada kitab. Dan Muslim juga sepakat dengan itu. Kemudian artinya kita harus sepakat juga seperti apa yang dikatakan gini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kami nggak mau mendengar Injil yang berbeda, karena kami tidak mau mendengar dari ucapan orang yang terkutuk gitu. Ya, sebentar. Maksudnya Injil tadi ini apa tadi? Injil itu bukan apa tadi? Coba. Injil itulah Yesus. Yesus adalah Injil menurut Anda. Yesus adalah Injil gitu. Oke. Terus tadi apa tadi yang dibilang disepakati oleh umat Islam? Kalau kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Injil, Nabi Isa itu adalah Injil, enggak lah. Gini, Injil itu bukan kitab kan? Kalian selalu mengatakan itu kan? Iya enggak? Injil itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab bukan. Ya, kitab bukan.
Nah, Kitab, ini berbeda kitab lagi. itu, Ya. kitab. Ada namanya kitab Injil yang diturunkan kepada. Oke, kitab ya. Percaya Kitab kita berarti ya. Nggak apa, sebentar. Sebentar, Saya Pak jangan Amir. dulu lari, Pak sebentar dulu, sebentar. Saya pas belum selesai. Jangan lari dulu. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana keimanan Anda saat ini? Begitu Udah banyak. dijawab, udah dijawab. Apa jawabannya? Kami tidak akan menerima apa Injil yang lain di luar apa Saya yang tidak diberitakan mengatakan para rasul. Injil, saya tidak memberitakan Injil, saya mengatakan Nabi Isa punya anak, bro. Iya. Nah, selama ini kan sering teman-teman Kristen, Dijawab. apalagi kayak apa sini, sering membenar-benarkan tentang Nabi Isa, ketuhanan Nabi Isa. Ternyata Yang baru kamu tahu dia kabarkan tuh sekarang. Yesus yang lain, yang kamu kabarkan tuh Yesus yang Kapan lain. Yesus bilang bahwa aku adalah Injil? Loh, bukannya kamu Kapan Nabi Isa mengatakan aku ini Injil? Bentar dulu. Saya tidak bicara tentang Injil, bicara tentang Nabi Isa. Pertanyaan kamu sudah dijawab sama saya pas. Kalau Iya. kami ya udah jangan ditanya ulang-ulang lagi. Kalau mau tanyain baru. Enggak, jadi masih mau ke kalian mengais-ngais ketuhanan Nabi Isa dalam Saya Al-Quran? pas.